Jadi kalau kita bicara tentang dakwah, berarti ada dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang menyampaikan dakwah dan pihak yang menerima dakwah, ya. Di satu sisi, pihak yang menyampaikan dakwah atau dengan kata lain berdakwah itu merupakan satu perintah Allah SWT. Jadi seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'la, fadzakir, maka berikanlah peringatan. Nah, itu dari sisi satu pihak, ini kita diperintahkan untuk menyampaikan dakwah apapun yang terjadi. Tetapi respon dari orang yang menerima dakwah itu ada dua kemungkinan, seperti yang disebutkan dalam ayat itu. Nanti disebutkan inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Jadi akan ada orang yang menjadikan, yang mau menerima dakwah itu. Siapa itu? Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sayadzakkaru may yakhsha. Yani akan ada orang, ada yang mau menerima, menjadikan peringatan itu sebagai pelajaran. Artinya dia mau menerima dakwah itu. Siapa itu? May yakhsha, orang yang takut pada Allah, takut pada adabnya. Tapi ada juga ayat berikutnya mengatakan wa yatajannabuhal ashqa. Jadi orang yang menjauhi dakwah itu, menjauhi peringatan itu. Dia bukan hanya menolak, dia menjauhi. Siapa itu? Al-ashqa, orang yang celaka, yakni orang kafir. Jadi ketika dakwah kita sampaikan, itu pasti akan ada dua kemungkinan itu, yakni mereka menerima dan menolak. Nah, ini yang kita, kalau ditanya tentang prospek, ya berarti kita lihat pada dua pihak tadi. Selama kita masih ada orang yang terus menyampaikan dakwah, dan itu jumlahnya semakin banyak, maka kemungkinan dua itu juga akan terjadi, orang menerima atau orang menolaknya gitu. Nah, tentu kalau kita sebagai seorang pengemban dakwah, kita punya harapan bahwa yang menerima dakwah itu semakin banyak. Kenapa? Tentu seperti yang tadi kita lihat, semestinya pandemi ini memberikan pelajaran penting bagi mereka-mereka yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kaum muslimin itu jumlahnya sangat banyak. Mereka yang masih menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka juga sangat banyak. Hanya mereka perlu diberi peringatan, perlu diingatkan kembali tentang Al-Quran, diingatkan kembali tentang Islam. Jadi kalau selama ini mereka telah mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam perkara-perkara ibadah, maka kita tekankan lagi bahwa Al-Quran bukan hanya petunjuk dalam soal ibadah, tetapi juga petunjuk dalam menata kehidupan ini. Nah, dengan adanya wabah ini, kita berharap jumlah mereka yang menerima itu semakin banyak. Apalagi melihat berbagai macam solusi-solusi yang ditawarkan oleh sistem kapitalisme gagal. Rezim yang menggunakan sistem itu juga gagal. Semestinya ini membuat kesadaran mereka bertambah, sehingga kalau kita bilang dari si optimisme, kita semakin optimis bahwa penerimaan dakwah ini semakin luas, semakin banyak. Meski tentu seperti yang digambarkan dalam ayat tadi, tetap akan ada orang yang menjauhi dakwah. Wa yatajannabuhal ashqa. Ini ada. Dan kita berharap jumlah orang yang menjauhi, jumlah orang yang menolak dakwah ini semakin lama semakin berkurang, sehingga itu kemudian bisa berubah menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, kalau kita menggunakan itu pendekatan tadi. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan dari berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi sebenarnya ada satu periode sejarah yang akan dilalui umat Islam. Nabi mengatakan bahwa pada zaman Nabi fikum nubuwah, itu adalah zaman kenabian. Beliau menjadi Nabi, beliau sekaligus menjadi kepala negara. Kemudian setelah beliau wafat, yantakid ila rafiqil a'la, kemudian ada masa khilafah ala minhajin nubuwah. Yang menjadi pemimpin bukan Nabi, tetapi sistem yang diterapkan adalah sistem tinggalan Nabi, warisan Nabi, manhaj kenabian. Dan itu berakhirlah, setelah itu ada masa mulkan aldon, jadi kekuasaan yang menggigit. Para ulama mengatakan yang digigit karena kaitannya dengan kekuasaan itu adalah mereka menggigit kekuasaan itu, sehingga kekuasaan itu kalwirosah, seperti warisan. Jadi diturunkan dari bapak ke anak, anak ke anak, dan seterusnya. Dan meski yang diterapkan masih Islam, itulah yang terjadi pada masa khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Meski di dalam kekhilafan itu ada juga khilafah ala minhajin nubuwah, seperti pada masa
Umar bin Abdul Aziz. Tetapi itu secara aghlabiyah itu adalah mulkan adon. Dan Nabi mengatakan fase berikutnya adalah mulkan jabrian, kekuasaan diktator, yakni kekuasaan yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar mengelola dan mengatur masyarakat. Nabi kemudian mengatakan setelah itu akan ada summa takunu khilafah ala minhajid nubuwah. Maka berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah fase yang akan berlangsung. Dan tanda-tandanya kalau kita lihat semakin dekat, semakin menunjukkan bahwa inilah masa yang akan terjadi. Jadi oleh karena itu tadi ketika ditanya tentang ini juga menjadi fakta bahwa manusia tidak bisa mengelak tentang kejadian wabah ini. Betapapun mereka berkuasa, maka insya Allah juga datangnya khilafah ala minhajid nubuwah ini sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Nah, ini kalau kita bicara menggunakan pendekatan yang kedua, yakni pendekatan dari berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.